Akhirnya Rani kepergok oleh Raja dan juga Arsy yang sedang bersembunyi di dalam sarang persembunyiannya. Semua ini terjadi karena kecurigaan Arsy dan Raja semakin memuncak karena dampak dari semua perbuatannya membuat rumah tangganya menjadi kacau dan juga berantakan para pemirsa. Melalui jalur khusus yang diberitahukan oleh Raja, begitu mereka masuk dan boom, Rani pun langsung kaget, ya, bergemetar, ya, takut, kalang kabut, seperti gejala asam lambung yang sedang kumat. Dia kini kembali beraksi membuat sang penculik menjadi kalang kabut sampai terbontang-banting para pemirsa. Dia sengaja membuat alat perangkap yang sangat sederhana yang dia temukan di lokasi di mana dia disekap. Namun begitu beraksi para pemirsa, sang penculik pun langsung terjatuh, terguling-guling, bontang-banting hingga tersetrum dengan tegangan yang sangat tinggi sekali. Otomatis sang penculik pun langsung kejang-kejang para pemirsa, ya, gejala stroke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Dan seperti biasa teman-teman, buat kalian yang mungkin baru pertama kali hadir di channel ini atau baru saja melihat channel ini, maka segeralah ketok meja Anda lalu ucapkan ting bating ting bating. Yang nyidam bahaya masalahnya. Dan semoga saja channel ini bisa menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, kita akan membahas alur cerita dari Tyler nih guys, sinetron drama series Amka di episode yang ke-55. Cerita ini bermula dari Raja dan juga Arsy yang sedang melakukan proses pemeriksaan kehamilannya, yang dimana proses tersebut dilakukan di rumah sakit tempat Iqbal praktek ya teman-teman, atau tempat Iqbal bekerja. Dan mereka pun melakukan semua instruksi-instruksi dokter Iqbal selaku dokter kandungan dari rumah sakit tersebut teman-teman. Dan kebetulan dokter Iqbal juga bukan orang lain ya, melainkan keluarga dari mereka sendiri teman-teman. Dan ketika semua proses sudah berjalan dengan lancar, akhirnya sambil menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut teman-teman, dokter Iqbal pun mengajak mereka untuk makan siang. Namun naasnya teman-teman, saat mereka menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut, tiba-tiba ada sosok Renata yang kita tahu sebetulnya dia sudah kalang kabut ketika mendengar bahwa si Arsy ini sedang hamil. Dia merasa kebingungan dan panas dingin ya ketika mendengar informasi itu, karena kenapa? Ini akan mendatangkan masalah baru buat mereka. Lalu tak sengaja pada saat Renata sedang mengintip proses pemeriksaan dari Arsy dan juga Raja tersebut, tiba-tiba di dalam sebuah ruangan ada seorang karyawan dari rumah sakit tersebut yang sedang menangis meminta tolong kepada seseorang untuk meminjamkan uang kepada dirinya. Tiba-tiba pemirsa, Renata pun masuk tanpa mengetuk pintu. Justru dia malah mengunci pintu. Setelah dia masuk, dia langsung to the point bertanya kepada sang karyawan tersebut, "Kamu butuh uang berapa?" Lalu dengan kagetnya, sang karyawan tersebut pun langsung melototi sosok orang yang mengatakan tentang penawaran uang tersebut kepada dirinya. Sampai suatu ketika mereka pun membuat sebuah perjanjian. Kalau kamu mau uang, berapapun jumlahnya, akan saya berikan. Tapi dengan catatan, saya minta kamu melakukan ini. Meminta kepada karyawan tersebut untuk menukar hasil tes dari Arsy dan juga Raja dengan hasil dari pasien yang berbeda, dengan tujuan bahwa si Renata ini ingin mematahkan semangat Arsy teman-teman. Apalagi nih teman-teman, ditambah ya si karyawan tersebut memang lagi benar-benar lagi terdesak, butuh uang, dan pada saat itu dia sampai nangis-nangis meminjam uang, malah nggak dikasih. Dengan hadirnya Renata pada saat itu, dia merasa bahwa dia sedang ketiban uang jatuh dari langit ya, karena menurut dia pekerjaan itu sangat sederhana, tidak terlalu sulit buat beliau. Ya, sangat simpel dan sangat gampang. Cukup dengan menukar hasil tes itu dengan orang lain, maka pekerjaannya langsung selesai dan dia pun langsung bisa menerima uang dari pemberian Renata tersebut teman-teman. Di cerita yang berbeda teman-teman, ketika Arsy dan Raja dalam proses perjalanan pulang, mereka pun mencoba untuk berdiskusi bagaimana kalau misalnya kita menjebak Rani untuk langsung datang, kita gerbek saja tempat kediamannya. Dan akhirnya proses penggerbekan di opsi yang pertama pun dimulai.
Dan Raja pun mengatakan kepada Arsy bahwa dia pun punya jalur khusus untuk bisa masuk tanpa ketahuan siapapun. Karena kita tahu semua bahwa pada saat itu Raja dan juga Rani punya hubungan pacaran, teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya Raja tahu banget dengan seluk-beluk ya kafe yang dimiliki oleh Rani tersebut, teman-teman. Satu demi satu, setiap ruangan kafe tersebut mulai dimasuki oleh mereka berdua. Dengan tegangnya mereka masih belum menemukan di mana Rani pada saat ini sedang bersembunyi. Namun dengan keyakinan yang kuat, walaupun mereka sudah memasuki beberapa ruangan dan belum menemukan Rani, mereka terus memasuki ke ruangan-ruangan yang lain. Dan sampai pada akhirnya secara tidak sengaja, ketika Arsy dan Raja memasuki ruangan yang terakhir, membuka pintu dan boom! Rani pun langsung kaget dan shock para pemirsa. Kapok ya, ketahuan kan lo ya, langsung panas dingin ya, mata melotot ya kan, asam lambung. Akhirnya Rani kepergok dan ketahuan oleh Raja dan juga Arsy yang selama ini dia ngaku bahwa dia berada di Australia, ternyata dia sedang sembunyi di dalam kafe milik pribadinya. Rasain kapok ya. Akhirnya kejahatannya sudah mulai terbongkar para pemirsa. Di cerita lain, teman-teman, si Dias yang saat ini kita tahu bahwa dia sedang semangat sekali mendengarkan kata kangen yang dikeluarkan dari mulut Iqbal, yang membuat dia semakin semangat untuk bisa keluar dari tempat penyulikan tersebut, teman-teman. Mondar mandir, udah kayak gangsing ya para pemirsa, sampai kita aja pusing liatnya. Dia pun sedang berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan akhirnya secara tidak sengaja para pemirsa, dia mengeluarkan ide-ide yang di luar nalar. Yang biasanya dia berpikir bagaimana caranya dia flexing, membuat konten dan segala macam, minta uang jajan. Kali ini dia harus berpikir membuat ide supaya dia bisa membuat jebakan yang bisa membuat para penculik tersebut montang-manting para pemirsa. Dan akhirnya dia tidak sengaja melihat sebuah kabel yang tergeletak di atas meja, lalu minuman mineral yang tergeletak di atas meja. Dia pun langsung membuat ide untuk membuat jebakan yang sangat berbahaya sebetulnya. Tetapi karena dia ingin keluar, apapun caranya dia perjuangkan. Lalu dirakitlah semua peralatan yang dia temukan yang seadanya tersebut, teman-teman, untuk menjebak para sang penculik tersebut, teman-teman. Dan akhirnya Dias pun mulai beraksi. Dia sengaja teriak-teriak memanggil sang penculik untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Dan tiba-tiba sang penculik tersebut pun merasa berisik, takut ketahuan sama tetangga. Dia pun langsung masuk, Dias pun langsung lari ke atas di lantai kedua. Kemudian sang penculik pun mencoba untuk mengejar para pemirsa. Otomatis perangkap pertama pun masuk, pemirsa. Kemudian sang penculik pun terjatuh, terpleset, terguling-guling, melontang-melanting. Boom! Ya kan? Palanya kejedot, benjol lagi para pemirsa. Pasti si Jacknya, dia langsung bangun kembali untuk menangkap dia. Begitu dia masuk, langsung tegang semua. Dia pun tersetrum dan Dias pun langsung lari kabur dari sekapan sang penculik. Wah! Oke teman-teman, ini adalah alur cerita Tyler ya, drama series Amka di episode yang ke-55. Semoga ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan pada saat saya membuat konten ini. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.